Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah peran kasih dalam memenuhi perintah Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan berfokus pada peran kasih dalam memenuhi perintah Tuhan. Secara khusus, kita akan melihat bagaimana kasih juga membantu kita untuk tidak membenci bahkan musuh kita. 1 Yohanes 2, ayat 7 sampai ayat 11, mengingatkan kita akan pentingnya kasih dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita beralih ke perikop ini, dan melihat apa yang dikatakannya kepada kita. 1 Yohanes 2, ayat 7 sampai ayat 8, mengatakan, Saudara-saudaraku, aku menulis kepadamu bukan perintah baru, tetapi perintah lama yang kamu miliki sejak awal. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Pada saat yang sama, itu adalah juga sebuah perintah baru yang kutuliskan kepadamu, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, karena kegelapan sedang berlalu, dan terang yang benar sudah bersinar. Di sini, Rasul Yohanes menekankan bahwa perintah yang ia tulis bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak awal. Itu adalah perintah kasih. Yesus sendiri berkata bahwa perintah terbesar adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Baca Markus 12, ayat 30 sampai ayat 31. Tapi, apa artinya mengasihi Tuhan dan sesama, dalam konteks perintah Tuhan ini? 1 Yohanes 2, ayat 9 sampai ayat 11, memberi kita beberapa pengertian, di mana tertulis, Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, sesungguhnya ia tetap berada dalam kegelapan, karena kebenciannya itu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan tidak ada kegelapan di dalamnya, yang akan membuatnya tersandung atau tersesat. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia tinggal dalam kegelapan, dan tidak tahu kemana ia harus pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Di sini, Yohanes mengontraskan dua jenis perilaku, yaitu yang berada dalam terang, dan yang berada dalam gelap. Orang yang mengatakan dia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya dalam kebencian, maka ia tetap berada dalam kegelapan. Orang ini tidak tahu kemana dia pergi, dan buta terhadap kebenaran. Di sisi lain, orang yang mengasihi saudaranya, ia tinggal di dalam terang.
Orang ini berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan, dan mampu melihat jalannya dengan jelas. Jadi, kasih adalah kunci untuk memenuhi perintah Allah. Tidaklah cukup hanya mengatakan bahwa kita berada dalam terang. Kita juga harus mengasihi saudara dan saudari kita di dalam Kristus, dan tidak membenci siapapun. Karena, kasih ini, tidak hanya untuk orang yang kita sukai atau setujui, tetapi juga untuk musuh kita. Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Baca Matius 5, ayat 44. Masalah mengasihi ini tidaklah mudah, tetapi perlu, terutama jika kita ingin memenuhi perintah-perintah Allah, dan berjalan dalam terang. Jangan pernah berhenti untuk terus mengasihi Tuhan dan sesama, meski untuk itu kita melakukannya dengan tertatih-tatih. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan menyatakan bahwa kita yang tinggal di dalam Yesus tidak akan terus berbuat dosa, dan bahwa perintah untuk saling mengasihi adalah pemenuhan hukum Tuhan. Oleh karena itu, pesan Tuhan dalam perikop ini adalah agar kita tinggal di dalam Yesus dan saling mengasihi, bahkan di dunia yang penuh kebencian. Pesan ini mendorong kita untuk berusaha menjalani kehidupan yang mencerminkan Yesus, dan membiarkan cinta kasih membimbing tindakan kita terhadap orang lain, terlepas dari kebencian yang mengelilingi kita. Selain itu, pesan Tuhan dalam perikop ini juga merupakan salah satu peringatan terhadap kebencian dan ajakan untuk mengasihi sesama, terutama kita yang berada dalam komunitas orang beriman. Penting untuk dicatat bahwa perikop ini juga menyiratkan bahwa mengasihi orang lain adalah cara untuk menegaskan bahwa kita tinggal di dalam Yesus, dan jika kita tidak mengasihi orang lain, kita akan tersandung dalam kegelapan. Oleh karena itu, ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi juga cara untuk meneguhkan iman kita kepada Yesus. Di dunia yang penuh kebencian, sulit untuk mengasihi orang lain, dan tidak terjebak dalam kebencian itu sendiri. Namun, dengan tinggal di dalam Yesus dan mengikuti perintahnya untuk saling mengasihi, kita dapat berusaha untuk menjadi terang dalam kegelapan, dan menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus mengingat akan pentingnya kasih dalam memenuhi perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan hanya teman dan keluarga kita, tetapi juga musuh kita. Ini tidak mudah, tetapi dimungkinkan dengan bantuan Roh Kudus. Marilah kita meminta bantuan dan bimbingannya, saat kita berusaha untuk berjalan dalam terang dan mematuhi perintah Tuhan. Ketika kita berdoa untuk musuh kita meminta Tuhan untuk memberkati mereka dan mengubah hati mereka. Ini membantu kita untuk tidak membenci mereka dan melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Seringkali, musuh kita adalah orang yang tidak kita pahami. Dengan berusaha memahami perspektif mereka, kita bisa belajar berempati dengan mereka. Melayani musuh kita adalah cara ampuh untuk mencintai mereka. Dengan memenuhi kebutuhan mereka, kita menunjukkan kepada mereka kasih Kristus. Memberi pengampunan tidak mudah, tetapi perlu. Ketika kita memaafkan musuh kita membebaskan mereka dari hutang kasih mereka, dan kita dapat mencintai mereka dengan bebas. Penting untuk dicatat bahwa mencintai musuh kita tidak berarti kita harus setuju dengan tindakan atau kata-kata mereka. Itu berarti bahwa kita memperlakukan mereka dengan kasih dan rasa hormat yang sama dengan yang seharusnya kita perlakukan kepada orang lain.
Dengan melakukan ini kita dapat menunjukkan kepada mereka kasih Allah dan mengubah hati satu persatu. Kasih kita kepada orang lain adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Sesuai perintah Tuhan Yesus, jika kita mengasihi Yesus, kamu wajib menuruti perintah-Nya. Jadi, saat kita menaati perintah kasih ini, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dan bahwa kita memenuhi perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk mewujudkan cinta kasih ini dalam bentuk tindakan. Semoga Tuhan memberkati kita dan menjaga kita dalam kasih-Nya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, dengan hati terbuka, kami berusaha untuk tinggal di dalam kasih Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan sesuai bacaan Alkitab hari ini. Kami tahu bahwa saat kami tinggal di dalam Tuhan dan mematuhi perintah Tuhan, kami akan dapat mengatasi perbuatan kegelapan di dunia ini. Tolong kami untuk memahami perintah Tuhan dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami tahu bahwa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar, tetapi dengan bantuan Tuhan, kami akan dapat mengatasi rintangan apapun yang menghadang. Kami juga meminta pertolongan Tuhan dalam mengasihi saudara dan saudari kami di dalam Kristus seperti yang telah Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kami tahu ini tidak selalu mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami dapat mengasihi orang lain seperti Tuhan mencintai kami, umat manusia. Kami berdoa agar saat kami tinggal di dalam Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, kami akan dapat mengatasi kebencian dan perbuatan jahat di dunia, dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa agar melalui tindakan kami, orang lain akan melihat Tuhan dan tertarik kepada Tuhan. Kami mempersembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.